Halo teman-teman, dari berbagai macam beasiswa yang ada di Indonesia, baik itu dananya dari APBN atau APBD atau dari swasta, ada salah satu beasiswa yang memberikan keunggulan serta manfaat yang luar biasa. Dan beasiswa ini menurut saya kalau di kampus itu termasuk yang paling banyak gitu ya, merekrut mahasiswa penerimanya. Apa sih nama beasiswanya? Ya, namanya adalah KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oke temanku, lantas apa aja sih keunggulan dari beasiswa KIP Kuliah ini? Serta manfaat apa aja yang diberikan oleh KIP Kuliah ini? Nah, yang pertama yaitu dibebaskan biaya pendaftaran seleksi UTBK. Nah, buat teman-teman yang mau daftar UTBK, seumpamanya nggak lolos di jalur SNBP, kan nanti daftar UTBK kalau teman daftar. Itu ada biayanya teman-teman. Kalau dulu keadaan itu kalau tidak salah sekitar 200 ribu gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman daftar KIP Kuliah serta nama teman-teman itu terdata di DTKS Kemensos, maka teman-teman itu akan dibebaskan, tidak perlu membayar 200 ribu rupiah itu. Oleh karena itu, ini merupakan manfaat yang pertama, yang mana jarang ada beasiswa yang memberikan manfaat seperti ini. Yang kedua, yaitu teman-teman itu akan dibebaskan biaya pendidikan. Buat teman-teman yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah, itu akan dibebaskan biaya UKT-nya ya teman. Baik itu UKT-nya yang 2,4 atau UKT-nya 6 juta dan sebagainya, itu akan dibebaskan oleh beasiswa KIP Kuliah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kuliah tapi nggak punya uang untuk membayar UKT, maka beasiswa KIP Kuliah ini bisa menjadi sebuah solusi untuk membantu teman-teman bisa kuliah walaupun teman-teman nggak punya uang untuk membayar UKT di perguruan tinggi teman-teman yang diterima seperti itu. Yang ketiga yaitu biaya hidup atau uang saku. Bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah, khususnya mendapatkan skema 1, maka teman-teman itu akan mendapatkan biaya hidup. Tetapi untuk teman-teman yang mendapatkan skema 2 itu tidak mendapatkan biaya hidup ya teman. Jadi sekarang aku mau bahas khusus untuk skema 1, yaitu teman-teman yang mendapatkan biaya hidup. Nah, biaya hidup ini bervariatif ya teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan biaya hidupnya 1.100.000, sedangkan teman-teman itu punya teman nih yang kuliah di Jakarta mendapatkan bantuan yaitu 1,4, itu emang seperti itu ya teman. Jadi teman-teman nggak usah demo dan sebagainya gitu ya. Emang seperti itu. Jadi tergantung, kalau saya pikir tergantung wilayahnya gitu. Karena kalau misalkan daerah Bogor sama daerah Jakarta, mungkin harga kebutuhannya itu pasti agak beda gitu ya. Mungkin lebih Jakarta lebih mahal gitu, sehingga bantuannya itu lebih besar. Jadi mungkin teman-teman di sekolahnya kalau ada kakak alumni yang mendapatkan KIP Kuliah juga, bisa ditanyain nih, misalkan teman-teman mau daftar ke UGM. Nah, bisa ditanyain di UGM itu berapa uang sakunya, seperti itu. Nah, kalau di IPB sendiri, kami itu mendapatkan uang sakunya 1,1 per bulan. Jadi kalau per semester itu mendapatkan 6.600.000. Jadi for your information juga ini teman-teman, kalau misalkan liburan itu mendapatkan uang saku juga gitu teman. Jadi enggak hanya pas kuliah, tapi pas liburan juga tetap mendapatkan uang saku, seperti itu. Nah, itu teman manfaat secara umum yang akan didapatkan oleh semua pihak yang mana yang mendaftarkan sebagai penerima KIP Kuliah. Tapi di beberapa perguruan tinggi itu ada beberapa sedikit perbedaan gitu ya, manfaat yang diberikan secara tambahnya gitu. Kalau di PB sendiri ada namanya mentoring dan lain sebagainya. Jadi penerima KIP Kuliah itu bisa dibina gitu ya teman-teman, tentang leadershipnya, tentang kegiatan-kegiatan atau kuliah selama di PB itu bagaimana. Jadi ada mentoringnya gitu. Ini merupakan salah satu manfaat juga gitu ya teman, karena mentoring ini kalau bayar kan mahal juga gitu ya kan, sedangkan ini diberikan secara gratis seperti itu. Jadi ini merupakan manfaat yang luar biasa juga. Mungkin di beberapa
perguruan tinggi ada yang menerapkan seperti ini, ada yang memberikan mentoring juga kepada mahasiswa penerima KIP kuliahnya, seperti itu. Terus kalau misalkan di IPB sendiri juga ada namanya bantuan BPJS kolektif gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman diterima nih di IPB University, kemudian teman-teman merupakan penerima beasiswa KIP kuliah, maka teman-teman itu akan mendapatkan bantuan BPJS kolektif IPB secara gratis. Sedangkan kalau misalkan teman-teman itu nggak daftar KIP kuliah, maka itu harus bayar gitu ya teman, per bulannya. Nah, ini merupakan keuntungan juga nih buat teman-teman yang belum punya kartu Indonesia Sehat atau belum punya BPJS di rumahnya. Ini merupakan sebuah keuntungan yang luar biasa, yang mana ini keuntungan yang harus disyukuri oleh teman-teman semuanya. Oke temanku, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan tentang keunggulan beasiswa KIP kuliah pada video kali ini. Buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam tentang beasiswa yang ada di Indonesia, bisa kalian subscribe di channel Pintar Beasiswa ini. Dan jangan lupa like serta komentar kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, aku juga mau meng-highlight atau memberikan pesan kepada para penerima KIP kuliah bahwa kalian itu harus bersyukur, harus belajar bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita ini merupakan mahasiswa yang bisa dibilang mahasiswa yang luar biasa, karena kita perjuangannya dari yang awalnya nggak bisa kuliah, tetapi kita bisa kuliah karena dibantu dengan beasiswa KIP kuliah ini. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya, memiliki tanggung jawab kepada pemerintah, dimana KIP kuliah kan dana APBN gitu ya, APBN dari masyarakat. Jadi kita punya tanggung jawab juga gitu. Gunakan beasiswa KIP kuliah ini dengan tepat. Jangan kalian untuk kayak nggak belajarnya nggak serius, jarang masuk dan lain sebagainya. Itu tidak diharapkan gitu ya untuk para penerima KIP kuliah. Semoga kita semua para penerima KIP kuliah sehat selalu, dimudahkan selalu rezekinya dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari video yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.